Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang ke-12 ini, di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kita akan membahas mengenai masalah teknik evaluasi. Nah, pembelajaran pada hari ini adalah bertujuan untuk yang pertama, teman-teman semua dapat mengetahui dan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi empiris, kemudian mampu mengetahui menjelaskan komponen perancangan eksperimen, selanjutnya mengetahui dan mampu menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan pengumpulan data, dan terakhir adalah teman-teman semua mampu melakukan analisa data dan menginterpretasikan hasilnya seperti apa. Nah, sebelum kita memulai eh, mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada sedikit pendahuluan. Nah, apa yang bisa teman-teman lihat dalam sebuah ilustrasi gambar seperti ini? Bisa saja seorang desainer atau si pembuat program interface merancang antarmuka atau aplikasi sebagus mungkin seperti ini. Kita buat jalannya bagus, dikasih paving block yang bagus, dikasih pembatas jalan yang bagus. Tetapi kenyataannya pas di lapangan, si pengguna malah senang melewati jalan pintas, ya. Sehingga tidak ada gunanya kita merancang membentuk segitiga seperti ini atau membentuk sudut seperti ini karena pengguna lebih senang melewati jalan pintas. Meskipun jalannya tidak bagus, meskipun jalannya ada ya berpasir dan bertanah seperti ini. Apa ini maksudnya? Jadi bisa saja apa yang kita desain belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh si pengguna. Contoh lainnya adalah seperti ini. Ini kita membuat rancangan UX design. Jadi kita membuat lingkaran-lingkaran seperti ini. Harapannya ya orang-orang mampu berkumpul dalam lingkaran sebagai physical distancing. Jadi menjaga jarak antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, kenyataannya apa di lapangan? Kalau kita lihat malah orang-orang duduk di luar lingkaran, bukan duduk di dalam lingkaran. Harapan si pembuat program atau harapan desainer interface itu, si pengguna itu duduknya di dalam lingkaran, tapi kenyataannya malah dia senang di luar lingkaran. Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini adalah terjadi mispersepsi atau terjadi salah konsep, ya, di mana pengguna menyangkanya lingkaran itu adalah yang tidak boleh diisi. Sedangkan user, ya, yang tadi usernya menyangka si lingkaran ini adalah yang buat diisi. Sedangkan si desainernya mengharapkan orang-orang itu di dalam lingkaran. Nah, ini di sini ada suatu persepsi terhadap satu konsep yang dibangun. Nah, itulah mengapanya kita penting mengevaluasi dari setiap antarmuka atau interface atau aplikasi yang kita buat. Nah, dari gambar yang tadi, yang kita lihat dua gambar sebelumnya, terjadi perdebatan. Kadang-kadang ketika kita membuat penilaian itu, terjadi perdebatan apakah nilai tampilan yang kita buat itu bagus atau jelek. Di sisi user kita bilang ini sudah bagus, sudah menginterpretasikan kebutuhan pengguna, sudah berhasil menyampaikan apa yang pengguna inginkan. Tetapi bisa saja di sisi pengguna bahwa yang dibuat desainnya itu adalah tidak sesuai atau jelek, ya. Seperti contohnya tadi, kita sudah buat bagus jalan yang berbentuk siku, ternyata pengguna lebih senang mencari jalan pendek atau jalan tercepat. Nah, terus adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan, maka itu sudah cukup bagus. Jadi, ada di satu sisi pihak programmer yang berpikiran, yang penting mah aplikasinya jalan. Yang penting aplikasi yang kita buat bisa menyelesaikan masalah. Nah, padahal di sisi yang lain, mungkin belum tentu si pengguna itu cocok dengan tampilan maupun desain yang kita buat. Nah, oleh karena itu, terus kegiatan evaluasi
suatu software yang akan kita bahas pada hari ini adalah merupakan kegiatan yang dihindari oleh sebagian orang karena akan menambah waktu dan pengembangan biaya. Kenapa? Karena biasanya pengerjaan software itu mepet ke deadline. Deadline-nya sudah mau habis, sudah mau berakhir. Nah, kita tidak sempat melakukan suatu evaluasi. Makanya kebanyakan atau kadang-kadang kita melewatkan tahapan terakhir dari sebuah siklus perancangan aplikasi, perancangan sebuah software dengan melewatkan kegiatan evaluasi. Padahal ya kalau kita lihat dari dua gambar yang sebelumnya, kegiatan evaluasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Apakah aplikasi yang kita buat itu sesuai apa yang diharapkan user atau tidak. Jangan sampai jalan sih jalan, programnya bagus. Ya, tadi kalau kita buat lingkarannya jadi, tetapi kok orang-orang malah berada di luar lingkaran, bukan di dalam lingkaran. Nah, seperti itu. Makanya kita penting mengetahui apa yang diinginkan oleh user. Karena aplikasi yang kita buat atau aplikasi yang kita rancang tidak kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi akan dipakai oleh si pengguna atau user. Nah, apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk ya untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Jadi kita melihat ya mengumpulkan data kira-kira apa pengalamannya dalam menggunakan suatu produk aplikasi tersebut sehingga kita mendapatkan feedback dari aplikasi atau desain yang kita buat. Nah, seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari. Ya, tentunya nggak mau aplikasi yang dibuat itu bikin ribet. Ya, tujuannya kita membuat aplikasi kan untuk membantu meringankan pekerjaan kita. Nah, kalau ketika rancangan aplikasinya dibuat sulit, ya mungkin malas juga user menggunakannya. Ya, sehingga perlu kita pelajari, ya. Perlu kita lihat penggunaan aplikasi yang kita rancang itu sedapat mungkin efektif. Efektif itu adalah dari segi waktu cepat menyelesaikan pekerjaan dan efisien dari segi perancangan, ya kita lebih murah, ya, aman dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin desain atau rancangan yang kita buat itu bisa menyenangkan, atraktif, menantang, ya sehingga si pengguna atau user itu betah atau nyaman dengan aplikasi yang kita rancang atau dengan aplikasi yang kita buat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan teknik evaluasi? Nah, teknik evaluasi ini adalah suatu tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas. Jadi, apakah secara sistem itu berguna dan secara fungsinya itu adalah fungsi aplikasinya itu benar ya. Jadi secara penggunaan dan fungsionalisnya kita lihat ya di dalam laboratorium. Nah, bisa dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. Jadi teknik evaluasi itu bisa kita lakukan dalam berbagai macam kondisi ya, bisa di laboratorium, lapangan, atau kita kolaborasi dengan penggunanya langsung. Nah, teknik evaluasi ini dilakukan terhadap aplikasi yang di dalamnya terjadi interaksi manusia dan komputer. Artinya bagaimana cara kita menginput data dan bagaimana cara si komputer itu menampilkan data yang kita inginkan. Seperti kita ketahui yang sebelumnya, cara manusia menginput data itu macam-macam. Bisa menggunakan keypad atau keyboard, bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan gerakan, bisa menggunakan virtual reality, ya, bisa menggunakan augmented reality, bisa menggunakan suara, bisa menggunakan gerakan, dan lain-lain. Nah, kita evaluasi apakah tekniknya itu sesuai dengan kebutuhan user atau tidak. Nah, apa yang dievaluasi? Nah, yang dievaluasi adalah desain dan implementasinya. Apakah desain dari segi warna, layout, tata letak, fungsi, ya itu sesuai dengan yang diharapkan pengguna atau tidak. Dan bagaimana implementasinya? Maksud implementasi di sini ya, apakah si interaksi manusia komputer atau aplikasi interface yang kita rancang itu sesuai nggak kemanfaatannya dengan yang diperlukan oleh user. Nah, sebaiknya
dalam teknik evaluasi ini mempertimbangkan siklus hidup desain atau software development life cycle ya. Dimulai dari bagaimana mengidentifikasi kebutuhan aplikasinya, terus bagaimana merancang atau mendesain yang tepat, sampai terakhir itu adalah di bagian implementasinya. Nah, jadi teknik evaluasi ini harus mempertimbangkan siklus hidup dari desain, ya, software development life cycle tersebut. Nah, mengapa evaluasi dibutuhkan? Nah, balik lagi ke pendahuluan yang tadi ada gambar seperti itu. Desainer, tidak dapat mengasumsi bahwa orang lain seperti dirinya. Artinya, ketika desainer atau programmer puas dengan aplikasi yang dibuatnya atau desain yang dibuatnya, belum tentu si pengguna itu puas, ya, karena pendapat atau asumsi atau pengalaman itu berbeda. Ya. Oleh karena itu, tidak bisa sebuah desainer itu berasumsi bahwa si orang lain atau si user itu seperti dirinya dan mengikuti desain guideline yang menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Yang tadi kita membuat lingkaran-lingkaran dengan sebagus mungkin, tujuannya orang berkumpul di dalam lingkaran, ternyata orang malah keluar di dalam lingkaran. Berarti ada miss di sana, ya. Jadi tidak semua yang diasumsikan oleh programmer desainnya itu bagus, si pengguna pasti menjamin karyanya bagus. Makanya teknik evaluasi itu dibutuhkan. Selanjutnya, evaluasi itu dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya atau tidak. Dan terakhir adalah evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Ya, salah satunya bisa menggunakan kuesioner atau interview. Nanti kita bahas masalah ini. Nah, kapan evaluasi dilakukan? Pertama, evaluasi dapat dilakukan satu, selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini disebut dengan formative evaluation. Jadi formative evaluation itu dalam tahap pengembangan softwarenya belum jadi, kita udah minta evaluasi kepada user. Jadi pas waktu dalam tahap pengembangan atau dalam tahap programming, kita selalu minta feedback kepada user, apakah betul nggak seperti ini yang diharapkan. Makanya di sini terjadi komunikasi dua arah antara user dan desainer sebelum prototipe itu jadi. Nah, itu dinamakan formative evaluation. Nah, evaluasi yang dilakukan saat produk tersebut sudah jadi, artinya sudah jadi prototipe, kita tes, kita testing, nah maka itu disebut dengan prototype. Ya, kita melakukan evaluasi pada tahap prototype. Jadi prototipe sudah jadi, kita tes sebelum dilempar ke pasar. Ya. Dan terakhir adalah kapan evaluasi dilakukan itu saat produk tersebut sudah dipasarkan. Nah, setelah kita pasarkan, kita lihat apakah ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuat versi yang terbaru atau upgrade. Nah, misalnya kalau kita lihat di Windows 10 ini yang terbaru ini sering sekali aplikasi Windows ini melakukan proses updating yang kadang-kadang juga agak sedikit mengganggu kita sebagai user. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk mengisi celah-celah kesalahan atau kesalahan program atau meningkatkan pengalaman user terhadap aplikasi yang kita buat. Nah, itu disebut dengan evaluasi seperti itu kita sebut dengan summative evaluation. Jadi pelaksanaan evaluasi itu dilakukan dalam 3. Pertama, saat membangun software, saat membangun atau saat merancang desainnya, itu disebut dengan formative evaluation. Ketika prototip itu jadi, dan sebelum dilempar ke pasar, itu disebut dengan prototype. Dan terakhir adalah ketika sudah dilempar ke pasar, ternyata masih ada kekurangan-kekurangan atau perubahan kebutuhan user. Nah, maka dibuatkan versi yang terbaru atau versi upgrade-nya. Hal ini disebut dengan summative evaluation. Jadi ada 3 ya proses tersebut kapan dilaksanakan. Nah, evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar. Kita lihat, kita lempar kuesioner, kita wawancara, kita observasi ya terhadap aplikasi yang kita buat, baik melalui perorangan ataupun sekelompok user. Nah, ada 3 tujuan utama dari evaluasi yang kita lakukan. Pertama,
untuk melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi. Maksudnya apa? Nah, kita harus melihat apakah sistem dalam mendukung tugas atau menyelesaikan task user itu efektif atau tidak. Berarti ingat, kalau efektif itu berarti dari segi waktu. Apakah desain yang kita buat itu dalam segi waktu itu bisa mendukung tugas dan pekerjaan user nggak secara cepat kayak gitu. Jangan sampai sebelumnya user menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari, setelah dibuatkan aplikasi masih tetap 3 hari atau bahkan lebih. Nah, berarti itu tidak efektif. Jadi harusnya dengan aplikasi yang kita rancang, sebelumnya pekerjaan user selesai 3 hari, ya dengan adanya aplikasi bisa selesai 1 hari. Berarti aplikasi yang kita dibuat dapat dinyatakan efektif. Terus selanjutnya, dapat dilakukan dengan cara mengukur unjuk kerja user dalam sistem. Jadi kita lihat apakah si user itu paham terhadap atau setelah dicobi fungsi-fungsinya itu jalan apa tidak. Jadi unjuk kerja aplikasi yang kita buat itu jalan atau tidak. Nah, tujuan dari pertama ini adalah untuk melihat apakah sistem sesuai dengan harapan user. Nah, jadi tujuan pertama itu diharapkan aplikasinya atau sistem yang kita buat sesuai dengan harapan user. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk melihat efek antarmuka atau efek interface terhadap pengguna. Ya, antarmuka itu berarti bagaimana menjembatani antara perintah manusia, ya, melewati tadi ada bisa keyboard, mouse, augmented, virtual, suara, gerakan, ya, terhadap aksi yang dihasilkan oleh komputer. Nah, untuk melihat efek interface terhadap pengguna ini ada dua hal yang kita lihat. Pertama, mencakup aspek dari kemudahan sistem atau learning. Apakah aplikasi yang kita buat itu dapat langsung mudah dipahami oleh user atau tidak? Nah, semakin cepat user memahami aplikasi yang kita dikembangkan, maka learning-nya semakin bagus. Nah, terus yang kedua adalah daya guna atau usability yang seperti kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, bahwa bagaimana daya guna aplikasi yang kita buat ini. Apakah bisa menyelesaikan task dari user atau tidak? Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah perilaku user atau behavior. Nah, ini yang agak berbeda, yang agak perlu pendalaman lebih jauh. Kita apakah uh, mengapa keyboard disusun tidak alfabetif, tidak A, B, C, D, F, G, H, tetapi kita lihat keyboard itu disusun dengan QWERTY. Nah, itu adalah ternyata dalam behavior tata bahasa itu susunan yang paling mudah keyboard itu seperti itu. Makanya kenapa rancangan keyboard itu hurufnya tidak berurutan. Itu berdasarkan dari hasil riset perilaku behavior, perilaku dari penggunanya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi area berlebih dengan menggunakan sejumlah informasi. Nah, kita lihat, kita amati apakah interface yang kita rancang ini sudah bisa memanfaatkan areanya sebaik mungkin atau tidak. Kayak gitu, jangan sampai ada di satu titik bertumpuk suatu menu, tapi di layout yang lain atau diisi yang lain malah renggang. Nah, di sini kita harus lihat area informasinya. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi masalah khusus yang terjadi pada sistem. Ya, misalnya kita mengidentifikasi aspek negatif pada daya guna dan fungsionalitas dari suatu sistem. Bisa saja ketika kita melihat, oh ternyata ada masalah, ada aspek negatif yang memungkinkan si user itu merasa kurang paham di satu menu tertentu atau di satu interface tertentu, ya, sehingga daya gunanya dan fungsionalitas suatu sistem itu tidak efektif. Jadi kita identifikasi ada masalah khusus nggak, ya, baik dari sisi usability atau daya guna maupun dari sisi fungsionalitas sistemnya. Nah, dalam mengevaluasi suatu interface antarmuka atau suatu sistem ada 4 paradigma yang harus kita perhatikan. Pertama yang dimaksud dengan quick and dirty evaluation, yang kedua adalah usability testing, jadi kita pengujian daya guna tadi. Terus yang ketiga adalah field studies atau studi lapangan, studi langsung ke
lapangan, dan yang terakhir adalah evaluasi prediktif ya, atau prediksi apakah kemungkinan aplikasi yang kita buat itu cocok atau tidak ya dengan pengguna. Kita coba bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan quick and dirty evaluation atau evaluasi cepat ya? Ini adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Jadi biasanya pada tahap seperti ini disampaikan secara cepat ya. Artinya si user itu menyampaikan kepada penggunanya secara informal ya, tidak secara resmi. Kita ingin ada gini, kita ada kayak gini, jadi disampaikan secara cepat. Terus yang kedua adalah evaluasi quick and dirty evaluation ini dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Jadi makanya kita sebut dengan quick. Nah, biasanya kan intinya dari evaluasi quick and dirty ini adalah disampaikan secara cepat dan informal. Informal itu adalah tidak resmi atau tidak ada dokumennya. Jadi ketika kita merancang, si user atau calon pengguna kita bilang, oh ini dong menunya ditambah ini. Oh menunya kok ini rasanya agak warnanya kurang sesuai. Tolong dong warnanya dirubah seperti itu. Nah itu adalah quick and dirty evaluation. Jadi evaluasi yang disampaikan secara cepat, singkat, dan informal. Keywordnya seperti itu. Terus yang kedua adalah daya guna tes. Jadi kita melakukan usability testing atau kita melakukan pengujian daya guna. Ya. Nah, evaluasi paradigma evaluasi seperti ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an. Terus melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Nah, dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Jadi kita lihat seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi kita lihat, kita ukur. Nah, terus yang terakhir adalah cara umumnya digunakan untuk membuat sistem ini dengan cara melihat secara langsung. Nah, secara langsung aktivitas pengguna yang akan menggunakan sistem kita atau merekam dalam bentuk video sehingga kita bisa mengamati kegunaan sistemnya tersebut ya, disebut dengan usability testing. Nah, terus evaluasi ini menggunakan kuesioner, biasanya bisa kuesioner atau wawancara kepada user tentang kepuasan menggunakan sistem yang kita rancang, apakah puas atau tidak ya. Biasanya nanti menggunakan skala Likert, nanti kita bahas di akhir pertemuan. Terus penelitian biasanya dilakukan dalam sebuah laboratorium di mana user dibantu atau diberi suatu treatment atau seperti misalnya cahaya, suara, warna ya, treatmentnya disesuaikan atau juga bisa tanpa treatment ya, atau bebas tidak kita perlakukan secara khusus. Nah, paradigma yang ketiga adalah field study atau studi lapangan. Berbeda dengan usability testing, yang kalau usability testing kan tadi dilakukan di lab, ya, dilakukan di tempat kita membuat rancangan desain dengan memperhatikan treatment tadi, tata cahaya, segala macam. Itu kita lakukan di lab, ya, kita simulasikan di lab. Nah, kalau evaluasi field studies ini adalah atau studi lapangan ini kita lakukan langsung di lingkungan di mana user itu bekerja, jadi bukan di lab. Nah, kalau usability kan tadi dilakukan di lab, kalau field study ini langsung di lingkungan asli si user itu bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak kepadanya. Jadi kita lihat secara alami. Nah, evaluasi ini dapat digunakan untuk pertama, membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain. Oh, ternyata ini ada yang kurang. Karena di lapangannya ternyata seperti ini. Nah, itu bisa langsung ketemu kalau melakukan field study. Dan ketiga adalah memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, dan terakhir adalah mengevaluasi teknologi yang kita gunakan. Itu kegunaannya. Nah, teknik yang dapat dilakukan dalam field study ini adalah kita interview
di lab di usability study juga tadi sama dengan melakukan interview, tapi interview dan observasinya dilakukan di lab. Nah, kalau di sini, kalau field study atau di lapangan ini adalah interview, observasinya dilakukan langsung di lapangan, ya. Nah, pengamatan dilakukan oleh si desainer sehingga dia bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari desain yang dibuatnya. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya ini melibatkan participatory, artinya user dilibatkan dalam pembuatan desain. Jadi ketika testing di lapangan ini langsung ditempatkan atau digunakan di testing ke calon penggunanya langsung. Nah, yang keempat adalah adanya etnografi. Etnografi ini adalah kita melakukan penilaian berdasarkan budaya. Maksud budaya di sini adalah budaya kinerja masing-masing user di lapangan itu seperti apa. Nah, itu berdasarkan kita lakukan penilaian juga seperti itu. Nah, dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Jadi kita bisa langsung melihat kira-kira apa permasalahannya. Nah, paradigma yang terakhir adalah evaluasi prediktif. Jadi kita lakukan evaluasi tapi dengan melakukan berdasarkan prediksi. Nah, biasanya paradigma yang keempat ini adalah didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user. Dan biasanya hal ini menjadi patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Jadi, biasanya kalau predictive evaluation ini atau evaluasi dengan prediksi ini dilakukan oleh desainer yang berpengalaman. Karena sebelum-sebelumnya sering melakukan evaluasi seperti itu. Nah, keuntungan evaluasi ini adalah yang pertama, user yang diinginkan tidak perlu untuk hadir sehingga biaya lebih sedikit. Ya. Terus yang kedua, proses pembuatannya relatif lebih cepat, murah dan cukup disukai oleh perusahaan. Ya, oleh karena itu, metode predictive evaluation ini adalah cukup populer di tahun-tahun sekarang ini. Nah, kalau tadi kita bicara paradigma evaluasi, nah sekarang kita bicara tekniknya. Kalau tadi paradigmanya itu tadi ada 4 berdasarkan quick and dirty. Keywordnya adalah dilakukan secara cepat dan informal. Yang kedua adalah usability, dilakukan itu di laboratorium melibatkan pengguna, tapi studi kasusnya di laboratorium, ya, di tempat si desainer itu membuat. Yang ketiga adalah field atau studi lapangan, ini dilakukan langsung di tempat usernya bekerja. Kalau usability dilakukan tetap di tempat desainernya bekerja. Kalau fields tadi dilakukan di tempat usernya bekerja atau di lingkungan langsung di lapangan. Nah, yang terakhir adalah prediktif. Itu disebut dengan paradigma. Nah, kalau teknik-tekniknya seperti apa? Ada 5 teknik yang bisa dilakukan dalam mengevaluasi. Yang pertama, observing user. Observing user. Kedua adalah asking user their opinion. Jadi kita bertanya kira-kira apa opini pengguna terhadap rancangan yang kita buat. Terus kita menanya asking user their opinion. Jadi menanyakan kepada ahlinya, ya, apakah yang kita buat itu sesuai dengan harapannya atau tidak. Nah, terus bisa juga dengan melihat testing user performance. Jadi mengukur, mengetes atau menguji kinerja user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Apakah bagus performanya atau tidak. Kalau performanya jelek ya berarti aplikasi yang kita buat kurang bagus. Yang terakhir adalah modeling user text performance to predict the efficiency of a user interface. Jadi kita melihat dengan berdasarkan pemodelan. Nah, lalu apa hubungan antara paradigma evaluasi, paradigma yang 4 tadi, yang quick, usability, terus yang ketiganya adalah field dan prediktif dengan teknik evaluasi. Nah, sekarang kita simak. Di kolom sebelah kiri ini adalah kita bicara tekniknya. Di sebelah kanan kita bicara paradigmanya. Nah, kalau quick and dirty evaluasi quick and dirty itu bisa dilakukan pada teknik observing user, asking user, dan asking expert. Ya, jadi kita mengamati kelakuan usernya seperti apa. Nah, penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya.
atau kita bertanya kepada calon pengguna kita diskusi dengan pengguna dan pengguna yang potensial dalam suatu grup atau kita sebut dengan focus group discussion. Dan yang ketiga adalah kita menanya langsung kepada ahlinya untuk mendapat kritik tentang kegunaan dari sebuah prototip. Nah, jadi quick and dirty yang dilakukan secara cepat ya tadi ya, dan informal itu biasanya dilakukan di 3 teknik ini. Nah, selanjutnya usability testing atau kita mengetes kegunaan dalam skala lab ya di tempat lingkungan desainer itu berada. Nah, bisa jadi kita melihat observasi user, tapi observasinya karena tidak di lapangan, kita lakukan di lab. Ya, jadi observasinya bisa melalui video dan catatan hasil wawancara, terus dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software, terus menghitung kinerja waktu. Nah, atau kita bertanya kepada user atau pengguna dengan cara ya kita mengirimkan sebuah kuesioner kepuasan, terus dilakukan pengumpulan opini user. Nah, kadang-kadang interview kita lakukan untuk menggali lebih dalam masalah opini user. Dan usability testing bisa dilakukan dengan teknik user testing juga yang kita lakukan di laboratorium. Jadi si calon penggunanya kita panggil ke laboratorium tempat pengembangan aplikasi yang kita buat ya. Jadi usability testing itu bisa digunakan ketika di 3 teknik ini, observing user, asking user, dan user testing. Nah, selanjutnya kalau studi lapangan ini ya hanya bisa dilakukan dengan teknik observing user dan asking user. Artinya ya ketika melakukan teknik observing user atau pengamatan observasi, observing itu adalah observasi, kita melihat, mengamati kelakuan pengguna kita seperti apa. Nah, dengan field study memungkinkan hal ini dilakukan di lokasi manapun juga. Dalam studi etnografi atau budaya tadi ya, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Jadi kita melihat, kita mengevaluasi apakah aplikasi atau desain yang kita rancang ini adalah sesuai dengan budaya kerjanya dan segala macam, sehingga tingkat tingkat kepuasan user terhadap penggunaan aplikasi kita itu cukup tinggi. Nah, atau menggunakan asking user karena kita bicara langsung di lapangan, nah kita bisa langsung bertanya atau melakukan interview dan mendiskusikan apa yang dilihat kepada peserta pengujian aplikasinya karena kita berada langsung di lapangan ya. Nah, field study ini hanya bisa dilakukan di 2 teknik, observing user dan asking user. Nah, terakhir adalah paradigma prediktif atau prediksi. Paradigma prediktif atau prediksi ini bisa dilakukan pada 2 teknik. Pertama adalah bertanya kepada ahli ya, karena tadi prediktif kan harus kita ada patokannya dan patokan ini adalah si ahlinya. Jadi seorang menggunakan patokannya dalam membuat desain untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka. Jadi kita lihat asking expert ini, kita lihat, kita tanya seperti apa ke ahlinya. Dan bisa juga dilakukan di modeling user text performance. Jadi model yang digunakan untuk memprediksi kemanjuran tanpa tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Jadi dengan membuat pemodelan terhadap calon pengguna kita, apakah kira-kira bisa cukup paham atau puas nggak dengan aplikasi yang kita buat, itu bisa dievaluasi. Nah, biasanya dalam melakukan kuesioner, kita kan tadi ada beberapa teknik atau cara kita menilai kepuasan dari pengguna. Ya, itu biasanya dilakukan dengan interview, kalau interview wawancara, atau kuesioner. Nah, kalau kuesioner itu biasanya kita menggunakan skala Likert. Apa itu skala Likert? Skala Likert itu adalah suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Biasanya ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Nah, ukuran 4 ini adalah, artinya ukuran 4 itu ada 4 nilai. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1 dan 2, nilai 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Jadi hanya menggunakan 4 skala. Yang kedua adalah ukuran 5 skala. Ukuran 5 skala itu berarti ada 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kalau 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus. Cuman kelemahan yang skala 5 ini biasanya si calon wawancara atau user yang kita lakukan interview itu
lebih senang memilih angka 3 netral kayak gitu ya, karena orang itu cenderung lebih senang berada di tengah daripada menentukan sikap, yaitu ukuran 5. Ukuran skala 5. Dan yang terakhir adalah ukuran skala 7, artinya digunakan nilai 1 sampai dengan 7. 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 agak buruk, 4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, dan 7 sangat bagus. Nah, tadi penelitian umumnya menggunakan skala 5. Ya. Ada yang 1 sampai 5. Nah, ini contoh evaluasinya. Jadi hasil penilaian suatu situs akademik perguruan tinggi, ya kita lihat website oleh 5 evaluator. Berarti ada 5 penilai. 5 penilai terhadap situs akademik. Nah, ini berarti ini skala Likert menggunakan skala 5. 1 buruk, tadi kalau kita lihat di sini 1 sangat buruk ya. Jadi yang memberikan 2 itu adalah buruk, 3 netral, 4 bagus, dan 5 sangat bagus. Nah, ketika kita melakukan evaluasi, kita buatkan dulu kriterianya. Kriteria apa yang bagus dalam situs akademik? Misalnya layoutnya, kecepatan akses, prosedur akses, perpaduan warna, informasi yang selalu up to date. Nah, lalu dikasih nilai. Ini si penguji 1, ini penguji 1 itu memberi nilai layoutnya 5. Oh, berarti layoutnya sangat bagus. Kecepatan aksesnya ini netral, prosedur aksesnya ini bagus, perpaduan warnanya bagus, informasi yang so up to date sangat bagus. Jadi 3 ini tadi mencerminkan netral, 4 bagus, dan 5 sangat bagus. Ini evaluator yang kedua, orang yang kedua memberikan nilai rata 4 semua, artinya memberikan semuanya bagus. Ini evaluator yang ketiga, ini nilainya. Nah, dari evaluator yang kelima, ini nilainya. Kemudian cara kita menariknya adalah kita rata-ratakan. Dari kelima evaluator ini kita rata-ratakan, oh ternyata untuk layout nilainya 5, nilainya 4, rata-ratanya oh berarti bagus. Untuk kecepatan akses ini antara 3 dan 4. Ya, jadi antara netral dan bagus nilainya. Prosedur akses bagus, perpaduan warna 3,2. Nah, ini lebih mendekati ke arah netral, dan informasi yang up to date adalah 3,4,2. Nah, kalau kita lihat dari hasil evaluasi situs ini, maka ada 2 masalah utama yang membuat tidak puas. Pertama, kecepatan akses nilainya karena masih di rata-rata, ya. Terus sama perpaduan warna, jadi warnanya mungkin kurang terlalu enak dipandang, kurang terlalu enak dilihat, ya. Nah, rata-rata keseluruhannya, ini rata-rata tiap kriteria, ini rata-rata keseluruhan sistem. Rata-ratanya adalah 3,76. Artinya 3,76 itu antara netral dengan bagus. Ya. Nah, ini makanya kita sebut netral di sini. Perlu ada beberapa peningkatan. Nah, bagaimana yang harus ditingkatkan ya ini? Yang angkanya masih kecil, yaitu di kecepatan akses dan di perpaduan warna. Kriteria yang paling bagus, nah ini kriteria yang paling bagus ini adalah selalu informasi yang up to date. Nah, jadi kalau kita lihat, oh ternyata situs akademik yang kita evaluasi ini adalah paling bagus adalah up to date. Ya, sedangkan yang dapat perhatian yang lebih baik adalah kriteria perpaduan warna. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang perpaduan warna, karena nilainya paling kecil. Oh, berarti warna yang digunakan dalam situs tersebut tidak enak dipandang ya. Nah, itu adalah salah satu contoh evaluasi kita yang dilakukan terhadap aplikasi yang dibuat. Jadi jangan sampai aplikasi yang kita buat atau aplikasi yang kita rancang itu adalah hanya memuaskan kita sebagai programmer atau desainer. Nah, sebaiknya kita harus melihat pandangan, pendapat, atau pengalaman user atau calon pengguna kita. Sehingga aplikasi yang kita gunakan itu bisa digunakan dan bermanfaat bagi user. Sekian sesi yang ke-12 di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Di sini akan secepatnya saya balas. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di website e-learning LPKIA.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.